Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Ramadan, kelas 12 MIA 2 dari sekolah SMA Negeri 1 Sopeng. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang teks editorial karya saya sendiri yang berjudul Bagaimana Seharusnya Anak Berbakti kepada Orang Tua. Banyak dari kita yang selama ini telah banyak menyusahkan orang tua dengan keinginan kita yang bervariatif, bahkan sampai ibu kita harus meminjam ke sana kemari demi memuaskan keinginan kita yang telah terbuat oleh hawa nafsu yang sangat kuat. Ingatlah ketika kita membentak, memarahi serta acuh tak acuh terhadap perintahnya, dan akhirnya pada sekarang ini, pada saat kita mulai meranjak dewasa ini, kita pun sadar akan apa yang kita lakukan terhadap dalam tanda kutip surga kita, yaitu ibu. Sehingga di hati pun bergejolak untuk bagaimana kita dapat membalas segala kebaikan yang telah diberikan ibu kita. Namun itu mustahil. Kenapa? Karena dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, ia melihat Ibnu Umar dan seorang laki-laki dari Yaman. Laki-laki dari Yaman ini bersenandung, "Sesungguhnya diriku adalah tunggangan ibu yang sangat patuh. Apabila tunggangan yang lain lari, maka aku tidak akan lari." Orang itu lalu bertanya, apa wahai Ibnu Umar, apakah aku telah membalas budi kepadanya? Lalu Ibnu Umar menjawab, "Belum, walaupun setarik nafas yang ia keluarkan ketika melahirkanmu. Maka dari itu, kita hanya diperintahkan untuk birrul walidain atau berbakti kepada orang tua, bukan membalas jasa ibu. Kita hanya diperintahkan berbakti kepada ibu, bukan membalas jasa ibu. Karena walaupun kita menggendong ibu kita dari tempat kita lalu ke Mekah, lalu kembali ke tempat kita, itu belum terjamin dapat membayar setiap air susu ibu yang telah mendarah daging di dalam diri kita. Maka dari itu kita harus berbakti kepada orang tua, dan berbakti kepada orang tua itu telah dijelaskan di dalam agama kita, yaitu Islam, dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Cara kita berbakti kepada orang tua itu, yang pertama, taat kepada segala perintahnya, kecuali dengan syarat perintahnya itu tidak membuat kita mempersekutukan Allah, melanggar syariat Allah. Hal itu dijelaskan dalam Quran surah Al-Luqman ayat 15 yang artinya, "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kamu kembali, maka kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Dan kita harus mendahulukan perintahnya, bahkan ketika kita sholat sunnah. Ketika ibu kita memanggil kita, apa yang harus kita dahulukan? Apakah sholat kita atau panggilan ibu kita?
dalam permasalahan ini ada hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim yang maknanya itu menyuruh kita untuk lebih mendahulukan panggilan ibu terlebih dahulu daripada sholat sunnah kita. Beda halnya dengan sholat wajib. Hal ini bisa kita lihat atau jika ingin mengetahuinya lebih lanjut bisa nanti saya berikan linknya di pin komen di bawah. Selanjutnya adalah cara berbakti kepada orang tua, yaitu berbicara dengan lemah lembut, sopan santun, serta penuh dengan penuh dengan penghormatan. Jangan berbicara lebih tinggi dari ibu, serta jangan sekali-kali mengutarakan perkataan yang kasar sehingga melukai hatinya. Walaupun kata itu sudah sangat dilarang dalam Al-Quran. Hal itu dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 23-24 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu, dan dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya telah lanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan mengatakan perkataan kepada keduanya, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan-perkataan yang mulia. Selagi ibu kita masih bernafas di dunia ini, masih ada bersama kita, masih ada membersamai hidup kita, masih ada di setiap sela-sela kehidupan kita, di setiap mewarnai setiap perjalanan kehidupan kita, maka kita harus berbakti kepadanya dengan berbuat baik, berlemah lembut, merendahkan diri kepadanya, taat terhadap perintahnya, serta mendahulukan perintahnya dibanding perintah orang lain. Dan mudah-mudahan kala kita akan membahagiakannya di dunia serta membahagiakannya di akhirat dengan membersamainya menuju kebahagiaan abadi, yaitu di surganya. Sekian dari saya. Mudah-mudahan teks editorial ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.